warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb. Baik anak-anak, Bu Nuni cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Natasha? Ada, Bu. Oke. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Anak-anak bajunya dirapikan, duduknya juga dirapikan. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Ya silakan Sabti. Materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, baik. Siapa yang masih ingat Al-Basir? Apa artinya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. David silakan. Al-Basir artinya Maha melihat. Ya, betul. Al-Basir artinya adalah Allah Maha melihat. Jadi, apapun yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah ya. Misalnya kalian sholat atau kalian tidak sholat, itu pasti Allah itu bisa melihat kalian ya. Oleh karena itu, kita jangan sampai meninggalkan sholat ya. Dan mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apapun yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah ya. Anak-anak tadi sholat subuh atau tidak? Sholat subuh ya? Tadi sholatnya sholat sendiri atau sholat berjamaah? Berjamaah. Oh, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berjamaah. Ya. Sabti, menurut kamu lebih utama mana, sholat sendiri atau sholat berjamaah? Sholat berjamaah, Bu. Ya, betul. Anak-anak, sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Mengapa sholat berjamaah itu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena sholat berjamaah itu nilainya 27 derajat lebih baik dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya, jadi sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan sebaiknya kita kerjakan secara berjamaah. Anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Dengan kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya dengan tepat. Peserta didik dapat merincikan syarat sah sholat berjamaah dengan benar. Peserta didik dapat menerangkan hukum sholat masbuk dengan benar. Peserta didik dapat menyimpulkan halangan sholat berjamaah dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis keutamaan sholat berjamaah dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis tata cara sholat berjamaah. Peserta didik dapat menyajikan tata cara sholat wajib berjamaah dengan benar. Peserta didik dapat menerapkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu dengan kita memahami ketentuan sholat berjamaah, kita bisa menerapkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dalam melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Teknik penilaian yang kita gunakan hari ini ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan yaitu tes tulis menggunakan media kuisis, dan ada penilaian keterampilan yaitu penilaian praktek. Nanti kalian akan praktek sholat berjamaah. Anak-anak, topik pembahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah, makmum masbuk, halangan sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, dan tata cara sholat berjamaah. Nah, sebelum kita mulai ke materi, ya, Bu Nuni ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan yang bisa angkat tangan, ya. Ada yang tahu apa pengertian dari sholat berjamaah? Saya, Bu. Natasha, silakan. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Salah satu di antaranya menjadi imam dan salah satu di antaranya menjadi makmum. Ya, bagus. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian mengamati video berikut ini. Sudah rakaat berapa ya? Allahu Akbar. Sami'allahu liman. Sudah sampai berapa? Allahu
Tadi kalian sudah mengamati video ya. Sekarang silakan kalian membuat pertanyaan terkait dengan video tadi. Nanti pertanyaannya kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Anak-anak, nanti kalian dibentuk jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang pengertian sholat berjamaah dan syarat sah dari sholat berjamaah. Kelompok 2 membahas tentang makmum masbuk dan halangan sholat berjamaah. Sedangkan kelompok 3 membahas tentang tata cara sholat berjamaah dan keutamaan dari sholat berjamaah. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kalian analisis. Nanti hasil diskusinya kalian tulis dalam LKPD. Silahkan kalian menggali informasi bisa dari buku paket atau dari PPT atau dari video yang sudah Bu Nuni share ya. Ya. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Presentasi dari kelompok 1A, pengertian salat berjamaah. Salat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dengan 1 orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum. Salat berjamaah minimal atau paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Namun semakin banyak orang yang ikut salat berjamaah tersebut jadi jauh lebih baik. Salat jamaah ialah salat bersama. Kurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu imam dan makmum. Adapun cara mengerjakannya ialah imam berdiri di depan dan makmum di belakangnya. Makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahulunya. B. Syarat sah sholat berjamaah. 1. Ada imam. 2. Makmum berniat untuk mengikuti imam. 3. Dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Contohnya jika imam sholat di masjid, makmum juga sholat di masjid. 4. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Baik anak-anak, silahkan yang mau bertanya atau memberi tanggapan ke kelompok 1. Siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Apa saja syarat menjadi makmum? Ya, apa saja syarat menjadi makmum? Silakan dijawab kelompok 1. Syarat menjadi makmum yaitu 1. Makmum berniat mengikuti imam. 2. Mengetahui gerakan sholat imam. 3. Berada dalam satu tempat dengan imam atau satu majelis. 4. Posisinya di belakang imam. 5. Hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Oke, baik anak-anak, beri aplaus yang meriah buat kelompok 1. Baik, sekarang waktunya presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Presentasi dari kelompok 2. A. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. B. Halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melaksanakan sholat sendirian. C. Menarik faktor yang menjadi halangan itu adalah A. Hujan mengakibatkan kita masuk ke tempat sholat berjamaah. B. Baik, silakan yang mau bertanya atau memberi tanggapan pada kelompok 2. Siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Misalnya kita datang untuk sholat berjamaah, ternyata imam sudah duduk tahiyat akhir, apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan dijawab. Yang harus kita lakukan adalah niat takbiratul ihram, kemudian langsung mengikuti gerakan imam, dan setelah imam selesai salam berdiri lagi untuk menambah rakaat yang kurang. Ya anak-anak, jadi misalnya kita datang untuk sholat berjamaah, kemudian imamnya itu sudah duduk tahiyat akhir, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian kita langsung mengikuti gerakan imam, yaitu duduk tahiyat akhir. Kalau imam selesai salam, kita berdiri lagi untuk melengkapi rokaat tadi. Misalkan sholat isya, ya. Berarti kita berdiri lagi 4 rokaat. Baik, sekarang kelompok 3 yang presentasi, silakan. Presentasi dari kelompok 3. Tata cara sholat berjamaah. Praktek sholat berjamaah adalah sebagai berikut. 1. Sholat berjamaah diawali azan dan iqomah.
Tapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki dewasa. Kemudian anak laki-laki. Adapun untuk jamaah perempuan diisi pada saf pertama oleh anak perempuan. Kemudian perempuan dewasa berada di belakangnya. Bertanya atau memberi tanggapan pada kelompok 3 siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Kapankah bacaan surat Al-Fatihah diteraskan oleh imam? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab. Bacaan Al-Fatihah dikeraskan oleh imam yaitu pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh serta pada sholat Jumat, gerhana, istisqa, sholat id, tarawih, dan witir. Baik anak-anak, sekarang Bu Nuni ingin menguatkan materi hari ini ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum ya. Sholat berjamaah ini sangat dianjurkan karena nilainya 27 derajat lebih baik dibandingkan sholat sendiri. Jadi sholat fardu yang kita kerjakan dianjurkan untuk sholat berjamaah ya. Hukum dari sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan sesuai hadis berikut. Oke. Ya, jadi sholat berjamaah itu sangat utama dibandingkan sholat sendiri. Kan saat kalian itu sholat sendiri tapi kalian mengulangi sampai 27 kali, itu tetap tidak bisa menyamai kebaikan dari sholat berjamaah ya. Kemudian syarat sah dari sholat berjamaah ya, pertama ada imam, yang kedua ada makmum yang berniat mengikuti imam, yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat, yang keempat sholat makmum harus sama dengan sholatnya imam. Misalkan imamnya sholat asar, berarti makmumnya juga harus sholat asar ya. Sholat berjamaah ini dibandingkan sholat sendiri ya, keutamaannya dilipatkan 27 derajat. Selain itu, keutamaan yang lain adalah dengan sholat berjamaah kita bisa menjalin silaturahmi dengan jamaah yang lain ya. Jadi anak-anak mulai dari sekarang mari kita terapkan sholat berjamaah ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Saman pilih 1 atau pilih 27? Iya betul, kalau saman sholat sendiri saman hanya dapat 1, kalau saman sholat berjamaah sampean dapat 27. Anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Sabti. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjadi silaturahmi, hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak, sekarang silakan kalian mengerjakan evaluasi, yaitu lewat media kuisis ya. Linknya sudah Bu Nuni share di WA Group. Silakan dikerjakan sekarang. Anak-anak, tugas kalian di rumah adalah silahkan kalian melakukan pengamatan di daerah sekitar kalian tentang tata cara melaksanakan sholat berjamaah yang benar. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari materi tentang sholat berjamaah. Sekarang Bu Nuni mengajukan pertanyaan, yang bisa silahkan angkat tangan. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang sebelah kiri gambar apa? Sholat berjamaah. Ya, yang sebelah kanan gambar apa? Ya, sekarang silakan kalian membandingkan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Silakan siapa yang bisa membandingkan? Jamaah mendapat 27 derajat pahala, sedangkan sholat sendiri mendapatkan 1 derajat pahala. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari materi tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Baik anak-anak, kalian sudah mempelajari materi hari ini ya. Kalian sudah paham belum dengan materi hari ini? Sudah paham ya, alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Kalian senang atau tidak atau bosan? Senang. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa menerapkan sholat berjamaah ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.